dibutuhkan kesadaran umat untuk lebih memberi perhatian kepada para pemangku kita. Om Awignamastu Namasidam. Om Siderastu Tadastu Swaha. Om Swastiastu. Namaste. Hong Ulun Basuki Langgeng. Rahayu Rahayu Rahayu. Sagung Dumadi. Tabea. Para sahabat Renungan Dharma yang saya kasihi dan saya muliakan. Kali ini kita akan berbicara tentang pemangku Pinandita. Ini bermula dari salah seorang umat curhat kepada saya. Dia mengeluhkan bahwa pemangku sekarang kok sudah menjadi semacam profesi ya. Apa ini pantas? Curhatannya seperti itu. Saya dari dulu sebetulnya ingin berbicara tentang pemangku ini. Dalam Mahasabha kedua tahun 1968, di sana pertama kali muncul istilah pemangku atau Pinandita. Dan di sana dikatakan sebetulnya antara Pinandita dengan Pandita pekerjaannya tidak jauh berbeda. Bedanya hanya seorang Pinandita atau pemangku tidak boleh mewinten, jadi menjadikan pemangku yang lain. Nah, itu saja sebetulnya. Jadi mungkin dalam perkembangan berikutnya pemangku ini kemudian menjadi sebuah profesi, apalagi di masa sekarang. Ya, semakin banyak pemangku yang sudah menjadikan kepemangkuannya ini, pelayanannya kepada umat sebagai sebuah bisnis, katakan demikian. Tapi saya tidak bisa menyalahkan beliau-beliau ini. Ya, seperti halnya keluhan dari sahabat saya ini. Kita tahu, pemangku atau Pinandita juga membutuhkan kesejahteraan hidup. Dia membutuhkan kesehatan, bahkan kemakmuran. Ya. Nah, inilah selama ini kan sering sekali kesejahteraan pemangku kurang mendapat perhatian apabila dibandingkan dengan Sulingge, khususnya di Bali. Nah, kita bicara di Bali ini, belum di Jawa, di Bali ini. Ya. Sebegitu banyak pemangku. Dan mereka disebut juga Sang Eka Jati. Bahkan masuk dalam kategori walaka. Walaka itu artinya orang biasa, awam, sama seperti saya ini. Unik. Karena mereka dianggap walaka, tapi mereka Eka Jati, mereka mengalami proses pewintenan, mereka melayani umat, mereka peduli kepada umat, namun seringkali tidak dipedulikan. Nah, ini saya mengalami langsung sejak tahun 80-an ya. Ketika zaman itu kami datang ke pura manapun itu, kita melihat kondisi pemangku itu sangat memprihatinkan. Bajunya, busananya bolong-bolong, sudah kotor karena hanya punya sedikit. Beda dengan pemangku sekarang misalnya. Namun demikian, kesejahteraan mereka juga tidak terjamin. Sehingga jangan salahkan kemudian akhirnya mereka mencari penghasilan yang lain, karena tidak mungkin mengenalkan sesari dari umat ketika mereka melayani umat, tidak mungkin, ya, tidak cukup. Sehingga jangan kaget kemudian ketika banyak akhirnya, maaf, para pemangku yang agak melenceng. Ya, kita tidak usah sembunyi-sembunyilah, jujur saja. Di sebuah pura besar di Besakih itu, kalau ada acara di sebuah pura,
ya, sebagai rentetan atau rangkaian pengabenan, sang pemangku akan bertanya, berapa jiwa ini, berapa roh ini, dan beliau akan berhitung satu roh sekian. Jangan kaget, karena ketika ditanyakan kepada beliau itu, kepada para pemangku oleh seorang pejabat Kementerian Agama, mereka menjawab, loh, pemangku juga ingin punya Innova. Itu tidak salah, itu sah-sah saja. Tetapi kemudian kalau itu akhirnya menjadi sebuah profesi yang dipaksakan, nah ini jadi masalah. Jadi pemangku memaksakan itu menjadi bisnis, sehingga apa? Orientasinya lebih kepada bisnis, tidak lagi kepada pelayanan, tidak lagi unsur-unsur niskalenya yang diutamakan. Ya, karena sudah melewati batas. Nah, ini yang sebetulnya berbahaya. Pemangku lebih banyak menghadapi umat dibandingkan dengan para sulinggih. Ya, akses pemangku lebih luas. Ya, bahkan pemangku setiap hari ada di pura misalnya, tetapi sulinggih belum tentu. Tapi sulinggih mendapat perhatian yang lebih besar, ya, karena beliau dianggap orang suci, sementara pemangku dianggap orang mungkin setengah suci. Padahal menurut saya, kalau pemangku itu betul-betul melaksanakan sesananya sebagai pelayan, sebagai pemandu umat, sebagai pedarma swanam, sebagai pelayan dharma, itu sebetulnya pemangku itu sangat dibutuhkan oleh umat. Nah, ini kadang-kadang banyak pemangku dadakan yang muncul karena berbagai pertimbangan, atau mungkin juga karena melihat bahwa bisnis pemangku kemudian menjadi sesuatu yang menjanjikan. Nah, inilah kemudian yang disoroti oleh sahabat saya dengan curhatan tadi, bahwa apa pantas kalau pemangku seperti itu? Ingat, sebetulnya umat punya kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan pemangku itu. Ya, artinya apa? Jangan pemangku diharapkan hanya dari sesari saja. Belum lagi pemangku yang di Jawa, sesarinya dia lebih dari Rp10.000. Apa yang bisa didapat dengan Rp10.000? Bahkan para sulinggih Jawa juga sangat kurang perhatian dari umat, sehingga akhirnya beliau-beliau juga ya seadanya. Maka banyaklah sulinggih Jawa itu yang dulu jadi petani, sekarang beliau harus kembali bertani, walaupun sebetulnya secara sesana tidak boleh. Ya, tapi ya itu harus dilakukan, mau tidak mau. Kehidupan membutuhkan itu. Nah, kembali dibutuhkan kesadaran umat untuk lebih memberi perhatian kepada para pemangku kita. Banyak memang pemangku yang kaya raya, banyak. Jangankan pemangku, sulinggih juga banyak yang kaya. Dari informasi yang tidak bisa saya sebutkan, bahkan ada sulinggih yang belanja sampai berjuta-juta karena beliau punya tabungan miliaran. Tidak aneh, ya, tidak aneh. Tetapi yang aneh adalah para pemangku kita jarang mendapat perhatian. Padahal sebagai penganut dharma, ada 7 pengamalan dharma yang harus dilakukan dan tidak boleh dilupakan berdasarkan Oras Padi Tattwa Sloka 25. Ketujuh pengamalan dharma itu adalah sila, tapa, yajna, prawirya, dana, yoga, diksa. Nah, ini salah satunya adalah dana, di sana dana punya. Ya, kemudian selain ada yajna. Nah, ini yang mungkin belum mendapat perhatian sepenuhnya dari banyak masyarakat Hindu. Ya, jadi demikian juga kepada para pemangku, para pinandita. Ya, umat membutuhkan kesadaran untuk lebih memperhatikan mereka. Jangan sampai kemudian mereka harus mengorbankan pelayanan kepada umat dengan memasang tarif. Nah, ini ya. Jadi tanggung jawab umat terhadap para pinandita harus
muncul. Jangan sampai menghilang, hanya membutuhkan pelayanannya, tetapi tidak mau tahu dengan kesejahteraan mereka. Para sahabat Renungan Dharma yang saya hormati, mungkin apa yang saya sampaikan sudah merupakan hal yang tidak aneh di masyarakat kita. Coba lihat, kalau kita Piodalang, Puja Wali, wah kita jor-joran berani memberikan sumbangan, sampai dana punya yang diterima saat Puja Wali ratusan juta. Tetapi kepada para pemangku, para pinandita, bagaimana? Artinya apa? Kita lebih memperhatikan yang sesungguhnya tidak membutuhkan perhatian daripada yang membutuhkan perhatian tapi kita tidak perhatikan. Nah ini ya. Jadi jangan kaget kemudian akhirnya pemangku menjadikan tugas pengabdiannya, pelayanannya sebagai sebuah bisnis yang menjanjikan. Pantas atau tidak, itu masing-masing yang menentukan. Jadi seharusnya baik pinandita maupun pandita harus mendapatkan porsi perhatian yang seimbang. Jangan kemudian hanya lebih memperhatikan sulinggih atau pandita, tetapi mengabaikan pinandita atau pemangku. Nah, kepada pemangku juga harus berani meningkatkan kualitas diri. Paling tidak, ada beberapa hal yang harus dipahami oleh seorang pemangku. Pertama, memahami sekali tentang struktur sesaji atau komposisi sesaji atau bebantenan. Yang kedua, mampu membuat sesaji atau banten itu sukle dengan prosesi yang dilakukannya sehingga pantas untuk dijadikan persembahan. Ketiga, pemangku harus tahu dan paham bagaimana membuat sesaji atau banten itu bekerja. Apa yang harus dilakukan? Jadi ini barangkali hanya beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipahami serta betul-betul dilakukan oleh para pemangku kita, yang secara umum seorang pemangku harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas taksu kepemangkuannya. Nah ini yang penting ya. Jadi jangan sekedar hanya mengantarkan dengan doa, kemudian hanya menata sesaji, tapi harus paham membuat sesaji itu bekerja. Apa yang terjadi dengan sesaji itu secara metafisik, secara niskala, itu harus itu. Ya paling tidak paham tentang hal itu. Dan berusaha untuk meningkatkan kualitas diri. Taksu kepemangkuan itu harus ditingkatkan. Dan jauh dari pikiran untuk menjadikan pelayanan seorang pemangku sebuah profesi atau bisnis. Jangan sampai terjadi hal ini, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil dari Dharma Sewanam yang dilakukan oleh seorang pemangku. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.